Salam harmonis, salam kerukunan. Hari ini kita akan belajar tentang moderasi beragama yang akan saya beri tema dengan tetangga dulu, baru perbedaan agama. Kita akan belajar moderasi beragama dimulai dari lingkungan kita yang terdekat. Pernahkah kita berpikir, selain keluarga inti, siapa orang yang paling dekat dengan kehidupan kita sehari-hari? Mereka itu bukan tokoh terkenal, bukan pejabat pemerintah, bukan pula orang yang sering kita lihat di media sosial, melainkan tetangga yang tinggal di sebelah rumah kita. Mereka adalah orang yang pertama mengetahui ketika kita mengalami kesulitan, mereka yang membantu ketika terjadi keadaan darurat, dan mereka yang setiap hari berbagi ruang hidup bersama dengan kita. Menariknya, di Indonesia, tetangga kita bisa saja memiliki agama yang berbeda dengan kita. Lalu bagaimana kita membangun kerukunan di tengah perbedaan itu? Mari kita renungkan bersama. Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat keberagaman yang sangat tinggi. Masyarakat Indonesia hidup dalam lingkungan yang dihuni oleh berbagai agama, suku, bahasa, dan budaya. Dalam satu kampung, satu kompleks perumahan, bahkan dalam satu gang yang sama, kita dapat menemukan warga dengan keyakinan agama yang berbeda. Namun, mereka hidup berdampingan dalam ruang sosial yang sama. Beragaman ini merupakan kekayaan yang bangsa yang patut disyukuri dan dijaga bersama. Namun dalam kenyataannya, perbedaan identitas, khususnya agama, masih sering menjadi sumber prasangka, jarak sosial, bahkan konflik dalam kehidupan masyarakat. Ketika terjadi bencana alam, masyarakat bergotong royong tanpa menanyakan agama korban yang dibantu. Ketika ada tetangga yang sakit, warga datang menjenguk dan memberikan dukungan tanpa mempertimbangkan latar belakang keyakinannya. Dalam kegiatan kerja bakti, membersihkan lingkungan, menjaga keamanan kampung, atau menyelesaikan persoalan sosial bersama, masyarakat bekerja sebagai sesama warga, bukan sebagai kelompok agama yang saling berhadapan. Fakta ini menunjukkan bahwa dalam banyak situasi, nilai kemanusiaan dan kebersamaan justru lebih dahulu hadir dibanding perbedaan identitas. Karena itulah saya ingin mengajak kita semua mengingat satu prinsip sederhana, yaitu tetangga dulu baru perbedaan agama. Kalimat ini tidak berarti agama tidak penting, justru sebaliknya, setiap orang berhak memegang teguh keyakinannya masing-masing. Disinilah moderasi beragama menemukan makna konkretnya. Moderasi beragama tidak mengajarkan seseorang untuk mengurangi keyakinan agamanya. Moderasi beragama justru mendorong setiap orang untuk menjalankan agamanya secara sungguh-sungguh, sambil tetap menghormati hak orang lain untuk menjalankan keyakinannya. Banyak prasangka muncul karena minimnya interaksi sosial. Ketika seseorang tidak pernah berinteraksi dengan tetangganya yang berbeda agama, ia lebih mudah mempercayai stereotip yang beredar di media sosial maupun dalam percakapan kelompok tertentu. Sebaliknya, ketika hubungan sosial terjalin dengan baik, berbagai prasangka tersebut akan terkikis oleh pengalaman nyata. Orang akan menyadari bahwa perbedaan agama tidak otomatis menjadikan seseorang sebagai ancaman. Perbedaan agama adalah bagian dari realitas sosial yang harus diterima dan dihargai. Moderasi beragama harus diwujudkan dalam tindakan nyata, melalui dialog, melalui kerjasama sosial, melalui persahabatan, dan melalui kesediaan untuk menghormati mereka yang berbeda dengan kita. Ketika warga saling mengenal, saling membantu, dan saling menghormati, maka fondasi persaudaraan sosial akan semakin kuat. Karena itu, membangun Indonesia yang damai dan harmonis dapat dimulai dari langkah yang paling sederhana. Pandanglah orang di sebelah rumah kita sebagai tetangga terlebih dahulu, baru kemudian menyadari bahwa ia mungkin memiliki agama yang berbeda. Ketika cara pandang ini berkembang dalam kehidupan masyarakat, keberagaman tidak lagi menjadi sumber kecurigaan, melainkan menjadi kekuatan yang memperkaya kehidupan bersama. Sebelum berbeda agama, kita adalah sesama manusia. Sebelum menjadi kelompok yang berbeda, kita adalah tetangga. Kerukunan bangsa tidak dimulai dari istana negara, tetapi dimulai dari hubungan baik dengan tetangga di sebelah rumah. Sekian dari saya.
Salam harmonis, salam kerukunan dari Indonesia, rumah keberagaman untuk kita semua.